Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Mulyadi Pramana MPD dan Ibu Anggit Nurliana SPD MPD, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang siap mengikuti perkuliahan pada hari ini. Puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa untuk kita semua, dan tidak lupa juga sholawat dan salam pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sebuah materi mengenai pendidik. Namun sebelumnya saya di sini tidak sendiri karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya. Sebelumnya izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rohima dengan NIM 2100390. Perkenalkan, nama saya Risa Intan Andini dengan NIM 2102348. Perkenalkan, nama saya Saiful Anam dengan NIM 2108666. Baiklah teman-teman semua, marilah kita buka perkuliahan pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan langsung menyimak penyampaian materi dari kelompok 9. Kepada kelompok 9 saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Slide sebelumnya, Teh. Teh A-nya slide sebelumnya. Sebentar, Teh. Baik, terima kasih. Hakikat pendidik. Apa itu pendidik? Kata pendidik sendiri berasal dari kata didik yang artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seseorang ini memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan. Selanjutnya, dengan memberi awalan pe hingga menjadi kata pendidik yang memiliki arti orang yang mendidik. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pendidik artinya orang yang mendidik. Adapun secara etimologi, dalam bahasa Inggris ada beberapa kata yang berdekatan arti dengan pendidik seperti kata teacher yang artinya pengajar dan tutor yang berarti guru pribadi. Di pusat-pusat pelatihan juga istilah pendidik disebut sebagai trainer atau instruktur. Demikian pula dalam bahasa Arab seperti kata al-muallim yang artinya guru, murabi yang artinya mendidik, mudaris yang artinya pengajar, dan ustadz. Secara terminologi, beberapa pakar pendidikan berpendapat bahwa pendidikan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Pendidik sendiri dapat pula berarti orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan dan kematangan aspek rohani dan jasmani anak. Secara umum dijelaskan pula bahwa pendidik yakni orang yang memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan lain-lain, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di sekolah. Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidik adalah orang yang mempunyai tanggung jawab dan mempengaruhi jiwa serta rohani seseorang, yakni dari segi pertumbuhan jasmaniah, pengetahuan, keterampilan, serta aspek spiritual dalam upaya perkembangan seluruh potensi yang dimiliki oleh seseorang. Slide selanjutnya, Teh. Yang kedua ada jenis-jenis pendidik. Jenis pendidik yang pertama yakni orang tua. Orang tua secara wajar menjadi pendidik karena mereka merasa bertanggung jawab terhadap anaknya sendiri.
Sehingga dengan tanggung jawab itu mengundang para orang tua untuk membantu perkembangan anak, dan membantu perkembangan anak itulah yang disebut dengan mendidik. Peran pendidik pertama ini sangat besar karena bukan saja sekadar mendidik anak agar ia menjadi besar dan pandai, namun juga membantu perkembangan anak dalam segi kemanusiaannya, menjadikan anak didik menjadi manusia yang mampu hidup bersama dengan orang lain. Juga menjadikan anak sebagai manusia bermoral dan berhati nurani. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena karena adanya orang tua inilah anak-anak menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Pada umumnya, pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati, suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak. Orang tua, baik ibu atau ayah, memegang peranan penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Jenis pendidik yang kedua yakni guru. Guru adalah pendidik profesional karena secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak orang tua. Orang tua ketika menyerahkan anaknya ke sekolah berarti melimpahkan sebagian tanggung jawab pendidikan anaknya kepada guru. Hal itu pun menunjukkan pula bahwa orang tua tidak mungkin menyerahkan anaknya kepada sembarang guru atau sekolah karena tidak sembarang orang dapat menjadi guru. Sebagaimana diketahui bersama bahwa syarat menjadi seorang guru ini meliputi yang pertama, guru harus berijazah. Yang dimaksud ijazah di sini adalah ijazah yang dapat memberi wewenang untuk menjalankan tugas sebagai seorang guru di suatu sekolah tertentu. Prasyarat yang kedua yakni guru harus sehat rohani dan jasmani. Kesehatan jasmani dan rohani merupakan salah satu syarat penting dalam setiap pekerjaan, karena orang tidak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik jika ia dalam keadaan sakit. Nah, sebagai seorang guru, syarat sehat jasmani dan rohani ini merupakan syarat mutlak yang tidak dapat diabaikan. Prasyarat yang ketiga yakni guru harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkelakuan baik. Sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka sudah selayaknya guru ini selaku pendidik harus dapat menjadi contoh dalam melaksanakan ibadah dan berkelakuan baik. Prasyarat yang keempat yakni guru haruslah orang yang bertanggung jawab, dan tanggung jawab guru ini meliputi tanggung jawab sebagai pendidik, pembelajar, dan pembimbing bagi peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, guru juga harus bertanggung jawab terhadap keharmonisan perilaku masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Prasyarat yang terakhir, yakni guru di Indonesia harus memiliki jiwa nasional bangsa Indonesia. Nah, seperti sudah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari beberapa suku bangsa yang punya bahasa dan adat istiadat berlainan. Untuk menanamkan jiwa kebangsaan di Indonesia ini merupakan tugas utama seorang guru. Karena itulah guru harus terlebih dahulu memiliki jiwa nasionalisme. Sekian pematerian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Teresa. Materi yang selanjutnya yaitu tugas pendidik. Tugas guru atau pendidik tidak sekedar hanya untuk mentransformasikan ilmu saja, tetapi juga bagaimana ia mampu menginternalisasi ilmunya kepada peserta didik. Nah, pada tataran ini terjadi sinkronisasi antara apa yang diucapkan oleh guru, didengar oleh peserta didik, dan yang dilakukannya dilihat oleh peserta didik. Dalam perkembangan berikutnya, paradigma pendidik tidak hanya bertugas sebagai pengajar, yang mendoktrin peserta didik untuk mengetahui seperangkat pengetahuan dan skill tertentu
tertentu. Nah, pendidik hanya bertugas fasilitator dalam proses belajar mengajar. Keaktifan sangat tergantung pada peserta didik itu sendiri. Sekalipun keaktifan merupakan akibat dari motivasi dan pemberian fasilitas dari pendidiknya. Nah, seorang pendidik dituntut mampu memberikan peranan dan fungsinya dalam menjalankan tugas keguruan. Hal ini menghindari adanya benturan fungsi dan peranan sehingga pendidik bisa menempatkan kepentingan sebagai individu, anggota masyarakat, warga negara, dan pendidik itu sendiri. Nah, antara tugas keguruan dan tugas lainnya harus ditempatkan menurut proporsinya. Terkadang seorang guru terjebak dengan sebutan pendidik. Nah, misalnya pada sebagian orang, terkadang seseorang terjebak dengan sebutan nama pendidik. Misalnya begini, pada sebagian orang yang mampu memberikan dan memindahkan ilmu pengetahuan atau transfer the knowledge kepada orang lain sudah dikatakan sebagai pendidik. Nah, tetapi sesungguhnya seorang pendidik bukan hanya menjalankan tugas tersebut, tetapi pendidik juga bertanggung jawab atas pengelolaan atau manager of learning, lalu pengarahan, director of learning, fasilitator, dan perencanaan atau planner of future society. Oleh karena itu, fungsi dan tugas pendidik dalam pendidikan dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, yaitu pendidik sebagai pengajar atau instruksional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan program yang telah disusun, serta melaksanakan penilaian setelah program dilakukan. Lalu yang kedua, yaitu sebagai pendidik atau edukator yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan kepribadian seiring dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya. Lalu yang ketiga yaitu sebagai pemimpin atau manajerial yang memimpin, mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan. Lalu slide selanjutnya yaitu mengenai kode etik pendidik. Sebagai seorang pendidik, guru seharusnya memiliki kode etik dalam menjalankan profesinya. Nah, kode etik ini yang harus dimiliki oleh guru selaku pendidik. Kode etik pendidik menurut Hirianto tahun 2008, yakni guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Lalu, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik. Selanjutnya, guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik. Lalu, guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid. Lalu, guru memelihara hubungan baik dengan anggota masyarakat. Guru secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesionalnya. Lalu, guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru, baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam keseluruhan. Guru secara bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu profesional sebagai sarana pengabdian. Lalu yang terakhir yaitu guru melaksanakan kegiatan ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Baik, slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya baik, terima kasih TAI atas kesempatannya. Materi yang selanjutnya yaitu kompetensi yang dimiliki pendidik. Dalam pasal 28 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pendidik sebagai agen pembelajaran harus memiliki 4 jenis kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Namun dalam pendidikan Islam mendapat tambahan yaitu kompetensi kepemimpinan. Adapun penjelasan kompetensi guru tersebut sebagai agen pembelajaran yaitu meliputi 1. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah pemahaman guru terhadap anak didik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran,
evaluasi hasil belajar, dan pengembangan anak didik untuk mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimilikinya. 2. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berupa kepribadian yang mantap dan stabil, dewasa, berwibawa, dan berakhlak mulia, sehingga dapat menjadi teladan. Bagi seorang guru, hal ini merupakan modal dasar untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional menurut ahli pendidikan, sebuah pekerjaan dikatakan profesi jika dilakukan untuk mencari nafkah, sekaligus dilakukan dengan tingkat keahlian yang tinggi. Dalam konteks profesionalisme mengajar, menurut Sitomorang dan Winarno, mengumumkan bahwa secara umum seorang guru dikatakan profesional paling tidak harus menguasai dua hal, yaitu pertama menguasai materi dan ilmu pengetahuan yang diajarkan atau yang menjadi tanggung jawabnya, serta menguasai cara mengajar dengan baik. Yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi, menjalin kerjasama, dan berinteraksi secara efektif dan efisien, baik itu dengan anak didik, sesama pendidik, orang tua atau wali, maupun dengan masyarakat sekitar. Yang terakhir ada kompetensi kepemimpinan. Kompetensi kepemimpinan memuat kemampuan seorang guru dalam membuat perencanaan, mengorganisasikan potensi unsur sekolah, kemampuan menjadi inovator, pembimbing dan konselor, serta kemampuan menjaga dan mengendalikan pengalaman ajaran agama dalam komunitas sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman semua, kita sudah menyimak materi dari kelompok 9. Untuk itu, izinkan saya untuk membacakan sebuah kesimpulan, yakni pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, mengenai rasa, kognitif, cipta, maupun psikomotorik, karsa. Nah, tugas guru sebagai pendidik tidak hanya sekedar transformasi ilmu, tetapi juga bagaimana ia mampu menginternalisasi ilmunya kepada peserta didik. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.